orang nggak masuk. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang di Philip Webinar edisi hari ini, hari Senin, tanggal 10 Juli 2017, bersama kami tim riset Philip Sekuritas Indonesia. Seperti biasa, untuk pagi ini, sebelum kami memulainya, kami ingin meminta konfirmasi apakah suara dan layar terdengar dan terlihat dengan jelas. Untuk webinar pagi ini akan dipandu oleh saya Dwi Pristiawati dengan rekan saya Yehuda Antoni, pagi semuanya. Ya, Bapak Robertus dan Bapak Kiki, terima kasih atas konfirmasinya. Untuk yang pertama mengenai indikasi ISG, silahkan. Indikasi pada pagi hari ini supportnya ada di 5776 dan resistensinya ada di level 5883 dengan prediksi kami bullish ya Wi ya pada pagi hari ini. Lalu selanjutnya ada beberapa market drivers yang bisa menggerakkan market pada pagi hari ini seperti Yang pertama ini non-farm payroll, di mana ini meningkat melonjak sampai 222.000 pada bulan Juni. Ini di luar ekspektasi, yaitu 179.000, dan rate untuk gaji minimum itu ini beradab held atau tetap di 4,4%. Ini rata-rata untuk gaji minimum. Ini gaji minimum, maksud saya ini tumbuh 0,2% atau plus 2,5% secara year on year, tidak berubah dari bulan sebelumnya. Ada unemployment rate ini berada pada 4,4%. Lalu selanjutnya ini order dari mesin di Jepang untuk bulan Mei ini turun 3,6% dari bulan sebelumnya dan tumbuh 0,6% secara year on year. Ini ada spending dari permodalan untuk dari momentum tersebut. Lalu selanjutnya ada dari China PPI dan CPI data. Ini masih tunggu. Ini probabilitas CPI-nya ini akan tumbuh 1,6% secara year on year pada bulan Juni dari 1,5% secara year on year pada bulan Mei, dan PPI ini masih cenderung diprediksikan tetap di angka 5,5% secara year on year. Selanjutnya untuk market news pada pagi hari ini kita mulai dengan SMMT ya, atau Golden Eagle Energy. Ini SMMT ini pemegang saham mayoritasnya itu adalah PT Mutiara Timur Pratama yang menambah jumlah sahamnya dari 31,83% menjadi 32,88% ya Wi ya. Dia belinya di level 121 per sahamnya, jadi total spendingnya itu sekitar 3,99 miliar. Triliun. Miliar bener, sorry. Jadi dari pihak manajemen ini bilangnya sih untuk investasi jangka panjang sama status kepemilikan perusahaan aja supaya lebih kokoh. Lalu selanjutnya itu FIRE, PT Alpha Energy Investama. Dia mentargetkan untuk tahun ini produksi dan penjualan batu baranya naik 100% ya Wi, dibandingkan jika tahun lalu. Cukup agresif ya. Jadi main line of business FIRE ini sebetulnya ada 3, stockpiling, crushing, sama coal loading di area pertambangan anak usahanya, PT Alvara Delta Persada. Total areanya ini tuh ada sekitar 2.089 hektare ya di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Untuk saat ini batu bara yang diproduksi di setnya tersebut, di pertambangan tersebut itu memiliki profil low to medium thermal ya, rank thermal ya. Jadi bukan yang high quality sebetulnya. Sekarang dia juga mempunyai cadangan batu bara sekitar 21,22 juta ton. Miliar? Iya, cadangan. Juta ton. Lalu selanjutnya WSKT
Waskita Karya itu memberikan pinjaman kepada anak usahanya PT Semesta Marga Raya melalui anak usahanya juga PT Waskita Toll Road. Jadi Waskita Toll Road meminjamkan ke Semesta Marga Raya ya sebesar 176 miliar dengan tenor sekitar kalau nggak salah 12 bulan ya. Jadi di bawah 1 tahun nih pinjamannya. Itu rate-nya 17% per tahun. Cukup tinggi ya, di atas rata-rata. Lalu selanjutnya SMMA, Sinarmas Multiarta itu melakukan penyertaan modal, menambah penyertaan modal sebanyak 3 miliar. Cuman karena nilainya tidak melebihi 20% dari total ekuitas reasuransi Nusantara, itu jadi tidak bersifat material. Jadi penyertaan modalnya ke PT Reasuransi Nusantara sebanyak 3 miliar. Itu aja untuk marketing pada pagi hari ini. Kita masuk ke technical rekomendasi untuk hari Senin. Seperti biasa Bapak Ibu, untuk hari Senin ada technical rekomendasi. Ini kita lihat. Untuk yang pertama kita bahas IHSG. Ini secara short term ini 1S. Medium term ini bullish Bu, Pak. Tapi secara technical ini bisa kita lihat. Ini sepertinya ini akan menguji band tengahnya terlebih dahulu, Bu. Atau Pak, ini bisa ke berapa ini ya udah? 5794. Ya, sekitar 5794. Ini bisa kembali bullish kembali ini dengan terdekatnya di angka sekitar 5821. Ini bisa sampai 5875 Bapak Ibu untuk IHSG sendiri. Tapi ini kuncinya kalau kita perhatikan di MACD ya, tampaknya kalau misalnya ada potensi death cross bisa melanjutkan penurunan ya. Iya. Ini dari convergence-nya tampaknya nyawa-nyawanya udah mau habis, berbalik ke divergence kayaknya. Jadi untuk hari ini sebenarnya secara teknikal kita bisa lihat turun dulu ya, ya udah ya. Kita lihat Bapak Ibu untuk pergerakan IHSG hari ini. Tapi secara medium memang bullish ya. Memang bullish. Untuk support resisten berada di 5.775 sampai 5.900. Untuk rekomendasi teknikal yang pertama ini ada di AALI, di mana short term-nya ini bullish, buy on weakness-nya di 14.500 hingga 15.000 dengan target price-nya di 15.500 dan stop loss-nya di 14.000. Selanjutnya ini ada PTPP. PTPP ini walaupun masih baru mulai untuk rebound ya, tapi kita lihat ini bisa sedikit dikoleksi, ini di buy on weakness di 3.150 sampai 3.200 dengan target price di 3.450 dan stop loss-nya di 3.100. Selanjutnya ini di technical rekomendasi yang selanjutnya ini ada Waskita, di mana ini kami memperkirakan trade buy-nya ini di 2.200 dengan target price-nya di 2.350 dan stop loss-nya di 2.175. Demikian untuk technical rekomendasi hari ini. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, dapat mengisikannya di kolom question box yang tersedia. Terima kasih. Ya, langsung. Pertama dari Bapak Iqbal ya, untuk saham PPRO, BBTN dan BNLI. PPRO secara medium to long term tampaknya masih downtrend ya, karena memang sektor properti sekarang belum ada katalis penyulut lah untuk jadi pembangkit istilahnya. Tapi kalau misalnya memang berniat untuk swing trading sementara, bisa koleksi di level 220 ya. Lalu bisa bermain dengan di level resistance pertamanya itu di 235. Kalau misalnya kita lihat dari indikasi stokastik masih belum ada
katalis yang cukup bisa diperhatikan ya, karena maksudnya ini belum terlalu oversold, jadi belum terlalu murah, jadi mungkin bisa tunggu dulu di level support pertama, lalu averaging down di support keduanya itu di 2115 sampai 2110 ya, Wi ya. Ini MACD-nya masih bagus ya, maksudnya di atas signal line, jadi kemungkinan swing tradingnya juga masih positif. Lalu selanjutnya itu BBTN. BBTN ini kalau kita lihat sudah menarik ya untuk bisa masuk ya, sudah bisa di bawah, udah di level di Bollinger Band, kemarin juga sempat tembus Bollinger Band bawah nih. Stokastiknya juga mulai menarik ya, mungkin bisa mulai koleksi sedikit-sedikit dulu ya. Jadi kita lihat di support pertamanya itu ada di 2470 nih. Iya, 2475 ya, kira-kira 2475. Lalu jika memang ada pembalikan arah itu gapnya bisa nyampe di resistance pertama itu di Bollinger Band tengahnya itu di 2615. 2615. Jadi gapnya juga cukup gede untuk trading ya. Tapi kalau misalnya untuk long term kita juga under coverage kita ya di berapa, Wi? 2820 untuk BBTN ini. Iya. Selanjutnya itu BNLI ya. Ya, BNLI. Untuk BNLI ini cukup sideways Pak pergerakannya. Ini untuk saat ini dari sisi MACD sebenarnya sudah mulai menipis atau sudah mulai dekat pergerakan histogramnya ini sih sudah mulai menarik sebenarnya untuk dikoleksi. Tapi pergerakannya cukup sideways Pak. Apabila memang Bapak sudah punya, ini bisa di hold terlebih dahulu dengan resisten paling dekatnya ini di 698 hingga 702 Pak. Untuk saat ini, untuk Bapak yang belum punya mungkin Bapak bisa masuk, tapi untuk secara tidak agresif ya, karena pergerakannya cukup tipis Pak. Ini yang tadi saya bilang, Bapak masuk di sekitar 680, ini Bapak hanya bisa mencapai 690 hingga 700-an Pak. Demikian Pak untuk BNLI. Ini pertanyaan selanjutnya dari Bapak Kiki. Seberapa besar pengaruh regional terhadap IHSG? Karena terkadang biarpun mereka hijau, IHSG bisa merah dan sebaliknya. Kalau misalnya pengaruh regional itu korelasinya nggak terlalu tinggi juga ya, mungkin sebagai indikasi aja, sebagai bayangan lah kira-kira. Kalau misalnya yang lebih pengaruh ke IHSG itu lebih faktor ke internal negara kita lah, misalnya ada isu apa. Tapi kalau misalnya berita di secara global juga misalnya pengaruhnya tinggi tuh, kalau misalnya kayak misalnya Korea Utara lagi testing misilnya, seperti yang geopolitik itu mungkin pengaruhnya lebih besar ya. Tetapi kalau misalnya rilis data CPI atau PPI negara lain mungkin nggak terlalu tinggi gitu. Kayak kalau misalnya yang ke kita kan lebih, misalnya kalau misalnya ada lelang Sun tiap Selasa ya dari perbankan, itu kan biasanya ada movement mereka nasabah tarik dana lah, pindah ke sana gitu. Kalau misalnya apalagi juga banyak yang jatuh tempo ya. Terus misalnya kalau indikasi BI rate juga pengaruh lah. Kalau misalnya The Fed juga pasti pengaruh sih. Cuman kan itu juga lebih jelas gitu pergerakannya. Mereka udah bilang tahun ini bakal 3 kali. Dan jelas lah kapan konsensusnya juga di November kalau nggak salah sekarang ya, untuk yang terakhir jadi 1,25. Itu aja sih paling. Kalau misalnya yang korelasinya tinggi itu lebih ke faktor internal di negara kita sendiri. Iya. Lalu selanjutnya, ini pertanyaan dari Bapak David, bagaimana fundamental PSAB? Apakah sudah saatnya masuk? Untuk PSAB sendiri, Pak, ini belum lama ini ada RUPS, di mana hasil dari RUPS tersebut untuk tahun 2000 untuk tahun buku 2016 ini tidak akan membagikan dividen. Itu yang pertama, Pak. Untuk PSAB juga masih mencari dana segar, ini masih memiliki rencana untuk right issue. Ini dapat diperhatikan Pak, tapi untuk kapannya ini belum settle. Nanti kalau misalnya kita ada informasi, kita informasikan kepada Bapak. Untuk secara teknikalnya, ini untuk teknikalnya kemarin cukup, ada volume spike tampaknya. Iya, untuk ya volumenya juga, tapi ini secara
tidak berhari-hari gitu. Hanya beberapa momentum saja, Pak. Jadi kalau misalkan Bapak mau masuk, ini sebenarnya cukup ini ya, ya udah ya. Walaupun ini ada katalis untuk masih bisa bergerak naik, Pak. Tapi ini pergerakannya untuk yang pertama ini kita lihat, Pak, mencapai ke 223 atau tidak, Pak. Apabila 223 ini memang tertembus, Pak, ini bisa ke sekitar 240, Pak. Ini Bapak bisa masuk, tapi kita sarankan tidak untuk secara agresif, Pak. Karena saham-saham seperti ini biasanya bergeraknya ini kalau misalkan ada yang menoleh, Pak, pada saham-saham seperti ini, Pak. Ini Bapak bisa masuk dengan resisten paling dekatnya di 223-an, Pak. Demikian Pak David. Ini Bapak Dery mengenai WSBP. WSBP masih berada di bawah harga IPO-nya ya, ya udah ya. Kemarin turun cukup dalam ya, Cukup dalam. Ini kayaknya ini bikin support baru nih ya. Iya, all time low. Iya. ini udah di sekitar 460-an, Pak. Ini kita tidak tahu, Pak, support paling bawahnya di angka berapa karena untuk saat ini stokastik maupun MACD-nya masih mengarah ke bawah ya udah ya. Tapi ini udah oversold sekali ya sebetulnya. Harusnya kalau misalkan biasanya, Pak, kalau udah oversold ini biasanya akan ada pembalikan arah ya udah ya, tapi kita belum tahu, Pak. Ini Bapak kami sarankan untuk tidak masuk terlebih dahulu, Pak. Kita bisa lihat, Pak, level support yang paling dalamnya itu nanti dicapainya berapa, Pak. Nanti kalau misalnya sudah ada pembalikan arah, ini Bapak bisa masuk dengan resisten paling dekatnya di 474-an, Pak. Lalu selanjutnya apabila tertembus, ini ada di 478 hingga 480-an, Pak. Untuk WSBP demikian, Pak. Ini Bapak Antonius mengenai tolong ASI dan BNGA. Untuk saham ASI ini cukup flat pergerakannya. Ini sepertinya mau turun sedikit, Pak, turun dulu, Pak, baru ada pembalikan arah karena kita lihat dari sisi stokastik sudah mulai oversold. Ini tapi belum kelihatan banget ya, udah ya. Ini bisa tunggu. Ini mungkin bisa averaging down kali ya. Bisa averaging down sampai nunggu keluar data penjualan mobil 6 bulan. Itu kan biasa salah satu katalis lah ya untuk perbalikan arah. Mungkin bisa averaging down di level support pertama tadi berapa? 8720 ya. Iya, ini lalu di 8720. Selanjutnya di bisa ke 8615, 8610 ya. Jadi mungkin nanti setelah data keluar bisa trading nyampe level Bollinger Band tengahnya lagi itu di 828. Jika memang ingin pegang long term juga secara fundamental masih solid sih ya. Lalu BNGA ya. Iya. Ini BNGA. Ya, BNGA ini kemarin setelah menguji level Bollinger Band atas koreksi ya. Tampaknya kalau misalnya memang belum punya barang, bisa tunggu di level Bollinger Band tengahnya itu di level berapa, Wi? Coba kita lihat. Di 115 jika memang tertarik untuk entry point-nya ya. Lalu bisa averaging down sampai ini bisa di sini ya, ya udah. Iya. 1160-an ya. Jadi kira-kira entry point keduanya di situ ya. Kalau misalnya secara fundamental kan BNGA juga dia kemarin banyak write off loan-nya ya. Jadi NPL-nya juga turun. Prospeknya cukup oke secara fundamental. Bukan yang terbaik tapi maksudnya masih bagus dan sekarang juga di mereka udah masuk buku 4 juga kan. Jadi nggak perlu khawatir mungkin ya udah kalau misalkan mau pegang secara long term ya. Iya. Demikian Pak untuk BNGA. Ini selanjutnya Bapak Dimas mengenai ASI dan WSBP mungkin sudah kita bahas, Pak. Ini bisa Bapak lihat pada YouTube channel kami, Pak. Ini selanjutnya, ini Bapak Robertus bagaimana dengan ERA, Unilever, dan WSBP. Untuk WSBP sudah Pak, mungkin kita akan bahas ERA dan Unilever. ERA ini udah murah sekali nih, kayak kalau nggak salah dia udah
Iya, kita lihat di stokastiknya juga udah di bawah 10 bahkan. Iya. Udah oversold sekali. Support pertamanya di berapa, Wi? Coba kita lihat. Ini bisa nih. Sini ya, mungkin ya. Yaudah ya. 590-an ya, Iya. 590-an. Tapi kemarin itu break support tuh deh. Iya. Break support. Ini bisa ke arah 570-an gak nih ya udah? 577 ya. Mungkin juga pengen swing trading bisa di 570-an, tapi kita sarankan jangan terlalu banyak masuknya kali ya. Mungkin sekitar 1% dari total equity atau maksimum 3% kali ya, Wi ya. Secara MACD ini tampaknya divergence-nya masih berlanjut ya. Tapi biasanya kalau udah level jebol seperti ini ada koreksi itu pasti ada ya. Tinggal koreksinya nyampe seberapa aja. Koreksi resisten pertamanya itu di berapa, Bu? Ini resisten pertamanya ini bisa di 600 ya. 600. Jadi gapnya lumayan lah ya untuk swing trading. Jika memang terus resisten reboundnya berlanjut itu bisa tembus sampai 625-an ya. Jadi memang kalau secara teknikal ini udah murah banget sih era ini ya. Bisa masuk ya, ya udah ya. Selanjutnya Unilever, Pak. Untuk Unilever ini masih cenderung akan downtrend, Pak. Ini kita lihat dari sisi stokastik maupun MACD-nya ini masih membentuk dead cross-nya, Pak, atau overbought-nya. Ini walaupun belum benar-benar turun, tapi ini masih akan cenderung, Pak. Ini cenderung turun, apalagi ini sudah melampaui band tengahnya, Pak. Ini kemungkinan ini mengarah ke 47.235-an. Ini cukup besar. Ini apabila harganya sudah berada di level tersebut, ini mungkin Bapak bisa averaging down dengan resisten paling dekatnya ini ada di sekitar 48.050-an dan resisten keduanya ini berada di upper tengahnya ini 48.450-an, Pak. Demikian untuk Unilever, Pak. Ini selanjutnya Bapak Paul mengenai HMSP, bagaimana tren dan kemungkinan pergerakannya. Untuk HMSP ini masih downtrend, Pak, tapi secara medium ini cenderung flat, Pak, atau sideways. Ini mungkin bisa trading di level Bollinger Band bawah sampai ke tengah ya. Karena maksudnya secara stokastiknya juga udah mulai murah tuh. Udah memasuki level 20-an ya. Range 20-an. Biasanya kalau di bawah 20 itu udah indikasi oversold kan ya. Jadi mungkin kalau misalnya tertarik untuk swing trading bisa masuk di level berapa? Ini upper bandnya ada di 3.770. Ini dengan resisten level paling dekatnya ini di sekitaran ada di 3820. Iya. Demikian, Pak, untuk HMSP. Selanjutnya Ibu Vivi mengenai KBLI. Untuk KBLI ini pergerakannya cukup cenderung cukup flat ya. Flat, benar-benar. Tapi tampaknya paling indikatornya itu satu, kayak kemarin saya bilang volume spike aja kalau saham seperti ini ya. Volume spike-nya itu biasa kalau misalnya ada berita tentang saham tersebut ya. Jadi kalau misalnya memang dengar ada berita apa, mungkin baru bisa bergerak ya. Untuk saham-saham seperti ini. Kalau misalnya Bapak sudah punya, ini ada pergerakan sedikit yang mungkin Bapak bisa take profit, ini kami sarankan untuk take profit, Pak, karena cenderung benar-benar flat, Pak, pergerakannya, Pak. Kalau misalkan dia bergerak benar-benar buy news, Pak. Jadi kami tidak menyarankan untuk Bapak masuk terlebih dahulu saham-saham seperti ini, Pak. Selanjutnya Ibu Linda mengenai analisa MCOR, KF, dan Medco. Untuk MCOR ini cukup oversold. Ini kita bisa tunggu, Bu, sampai di upper band ya. Maksud saya band paling bawahnya ini ada di 245-an ya, ya itu tampaknya level support kunci ya. Beberapa kali menguji level tersebut ya. Jika misalnya memang tembus akan terus berlanjut penurunannya sampai berapa? Ini bisa di 220 ya. Jadi kuncinya memang di 245 tadi. Iya. Jika memang tertarik mungkin bisa tunggu terlebih dahulu mungkin. ya. Tunggu terlebih dahulu ya.
Demikian Bu untuk MCOR. Ini KF selanjutnya. Untuk KF ini secara stokastik ini mulai ada pembalikan arah Bu. Ini kita lihat hari ini. Hari ini apabila berada atau harga tersebut menyentuh band tengahnya di sekitaran 2.880-an Bu, ini bisa kembali memantul, ini bisa mencapai resistannya di 2.900 sampai 3.000-nya Bu. Ini apabila angka 3.000 tersebut tertembus, ini resisten selanjutnya yang sering diuji di 3.100-an Bu. Demikian untuk KF. Dan selanjutnya Medco. Untuk Medco sendiri, ini Kalau ini korelasinya cukup tinggi sama pergerakan minyak ya, ya. WTI sama Brent. Jadi kalau misalnya kita lihat memang harga minyak global juga masih di level 46 sampai 47 ya. Belum sampai 50 ya. Kemarin memang ada berita penurunan. cadangan Amerika memang ada tuh penurunan kan ya. Tapi kalau misalnya ada berita lagi Rusia belum mau kerjasama lagi, itu juga menahan reboundnya harga minyak ya jadinya. Untuk sementara makanya Medco pergerakannya masih di level tersebut. Tapi anak usahanya juga katanya mau IPO kan ya, yang Newmont. Kalau kita lihat memang misalnya belum tertarik pengen masuk, itu level support pertamanya ada di 2220 ya, ya. Ini indikasinya memang udah oversold sekali. Meskipun risikonya cukup tinggi, jika memang tertarik ada kemungkinan berbalik arah sampai level Bollinger Band tengah ya, ya. Kalau misalnya ada berita positif dari harga minyak global, itu korelasinya memang cukup tinggi ya, sekitar 0,8 sampai 0,9. Dengan resisten paling dekatnya di 2420-an ya mungkin 2400. Resistensinya ya di 24. Oh, 50-an ya. 2450 ya. Ya bisa bermain swing trading sampai Bollinger Band tengah aja sih. Biasanya memang balik ke sana, tapi memang butuh katalisnya dari harga minyak global. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kita sudahi Philip webinar pagi ini. Terima kasih Bapak Ibu untuk perhatiannya. Kami mengundang kembali untuk Bapak Ibu mengikuti Philip webinar edisi esok hari di jam yang sama. Dan selamat pagi, salam cuan.